Hari ini diprediksi jadi puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 2022. Berbagai cara telah dilakukan oleh kepolisian, jasa marga maupun Kementerian Perhubungan untuk meminimalisir kepadatan arus lalu lintas khususnya di wilayah Jawa Tengah. Dan sore ini saya akan berbincang dengan Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Halo, selamat sore Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Selamat sore, Assalamualaikum. Saya buka masker saja ya. Baik Pak Agus, silakan Pak Agus. Pak Agus, ini berbicara soal apa yang sudah dilakukan oleh khususnya pihak kepolisian. Bagaimana hasil evaluasi dan pantauan kepolisian terkait rekayasa lalu lintas khususnya di ruas tol Trans Jawa? Baik, saya awali dengan salam presisi ya. Polda Jawa Tengah dan jajaran dan stakeholder telah melaksanakan operasi ketupat dan cara bertindak teknik dan taktis khususnya arus mudik sudah dilakukan. Salah satunya adalah one way. Arus lalu lintas kendaraan yang mulai tanjakan Tembalang, Pak Agus. Pak Agus bisa mendengarkan suara saya? Pak Agus, mohon untuk HT-nya dimatikan ataupun di mute dulu. Mohon HT-nya untuk dimatikan ataupun di mute dulu, Pak Agus. HT ini mati. Ah ya. Oke. Nah, Pak Agus, ini soal adanya dinamika arus lalu lintas kendaraan mulai tanjakan Tembalang hingga kilometer 429. Ini antisipasi yang dilakukannya oleh pihak kepolisian ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih ya. Ini one way hari yang ketiga. Tentunya hari pertama kita evaluasi, hari kedua juga kita evaluasi. Maka dari itu setelah one way, 2 jalur dari Jakarta masuk ke Jawa Tengah melalui gate tol Kali Kangkung. Tentunya setelah dari gate tol Kali Kangkung ada exit Kerapia masuk kota Semarang. Dan pada saat arah ke Solo itu ada tanjakan Tembalang. Ini tanjakan Tembalang ini memang ada perlambatan arus. Biasanya di situ ada kendaraan yang macet atau rusak, pecah ban. Namun demikian Polda Jawa Tengah sudah punya tim urai ya. Tim urai itu tim yang kolaborasi dengan jasa marga termasuk dinas kesehatan, sehingga ketika terjadi perlambatan, jadi tim urai segera melakukan upaya-upaya membuat rekayasa lalu lintas, terutama mengevakuasi daripada kemungkinan diakibatkan karena kendaraan yang rusak. Setelah itu dalam jangka waktu 10 sampai 20 menit sudah lancar kembali. Tidak sedikit masyarakat ataupun calon pemudik yang melakukan perjalanan pada sore hari ini. Pantauan Bapak sendiri di lapangan, apakah terkait dengan one way ini masih terus dilakukan atau sifatnya situasional, Pak? Kalau one way ini kan sudah ada surat keputusan bersama ya dari Direktur Dirjen Hubdat, Kakor Lantas dan Bina Marga selama tanggal 28, 29, 30 dan tanggal 1. Itu rencananya. Hari ketiga ini masih cukup ramai lonjakan arus dari Jakarta sehingga one way nasional yang dari Kali Kangkung untuk Semarang, Polda Jawa Tengah kita perpanjang lagi one way lokal sampai Banyumanik sampai kilometer 442. Ini tentunya dalam rangka mengurai supaya tidak terjadi kepadatan. Jadi arusnya lancar sampai menuju ke tujuan terutama Solo, Jawa Timur dan sekitarnya. Oke, kalau dikatakan sampai tanggal 30 berarti besok itu ketika tanggal 1 apakah one way ini akan dihentikan atau tetap akan melihat kondisinya juga, Pak? Suaranya hilang. Pak Agus? Ini berbicara soal masa berlaku one way ini yang sampai tanggal 30. Apakah tanggal 1 besok one way ini apakah masih tetap diberlakukan atau justru akan dihentikan? Apa karena Pak Agus? Halo. Pak Agus, kalau misalnya masih mendengarkan suara saya. Putus, ya. Oke. Seperti kami terkendala komunikasi. Masih, ya. Baik, Pak Agus. Bisa mendengarkan suara saya kembali ya, Pak Agus ya? Oke. Pak Agus, ini berbicara soal one way ini, Pak. Ini kan diberlakukan seperti yang sudah diberlakukan oleh ataupun dikeluarkan surat keputusan oleh Kemenhub, dikatakan bahwa sampai tanggal 30. Apakah tanggal 1 besok ini mungkin saja masih akan tetap diberlakukan atau justru benar-benar akan dihentikan pada hari ini? Kita akan melihat situasi arus lalu lintas. Ketika bangkitan lalu lintas dari Jakarta, dari Jawa Barat cukup tinggi, tentunya bisa juga dilakukan. Karena keputusan bersama itu tanggal 28, 29, 30 dan tanggal 1. Oh, termasuk tanggal 1. Ketika masih ada bangkitan arus, tentunya
satu cara bertindak one way sangat tepat sekali. Oke, nah terkait dengan adanya one way seperti ini, bagaimana dengan jalur arteri Pak? Apakah cukup kondisinya cukup aman begitu? Apakah juga terjadi kepadatan arus lalu lintas di sana? Alternatif untuk mudik dan balik sudah kita siapkan. Di Jawa Tengah itu ada 5 alternatif. Yang pertama tol, ini juga prioritas, termasuk Pantura. Pantura juga kita siapkan, Pantura, jalur tengah, jalur selatan, dan selatan-selatan itu namanya jalur Pansela. Ini sudah kita siapkan sehingga pemudik ini terurai. Jadi tidak fokus pada tol, tetapi jalur-jalur alternatif sudah kita siapkan semuanya. Oke, nah untuk saran bagi para calon pemudik ini bagaimana Pak? Terutama terkait dengan jam-jam keberangkatan mereka untuk menuju kampung halaman. Apakah ada saran dari Pak Agus ataupun dari pihak kepolisian terkait dengan kapan mereka sebaiknya jalan ketika pemberlakuan one way ini masih diberlakukan di sana? Dalam keputusan bersama, itu one way kan sudah ada jadwalnya, dan bahkan ada perpanjangan. Namun demikian, Polda Jawa Tengah di samping mempersiapkan one way di dalam tol, juga melaksanakan upaya-upaya rekayasa di luar jalan tol. Contohnya exit Pejagan atau exit Kerapiak, ketika menampung arus lalu lintas dari one way, ini juga kita kelola sehingga apakah nanti di non tol itu juga akan kita lakukan kontraflow, termasuk juga barangkali kita lakukan one way. Contoh hari ini dari one way nasional dari Jakarta sampai Kali Kangkung, untuk lokal kami perpanjang sampai Banyumanik dan kilometer 442. Ini juga dalam rangka mengurai arus yang datang dari Jakarta. Namun demikian, manakala besok bangkitan arus lalu lintas cukup tinggi, pemerintah atau Korlantas juga bisa memperlakukan one way lagi sambil melihat perkembangan arus lalu lintas yang ada. Tapi kalau berbicara soal arus balik sendiri bagaimana nanti Pak? Karena mengingat bahwa ada kemungkinan besar ini untuk arus balik para pemudik ini akan berlangsung secara bersamaan. Apakah sudah diantisipasi juga oleh pihak kepolisian? Sudah Pak, jadi begini, kita baik itu arus mudik dan arus balik sudah kita siapkan dari skenario-skenario yang pada saat normal, pada saat padat, pada saat emergensi, semuanya sudah kita lakukan. Untuk arus balik sudah ada, arus balik tanggal 6. Tanggal 6 itu pemerintah juga akan melakukan one way. Dan bahkan di sana juga paralel dengan ganjil genap, tanggal 7 dan tanggal 8. Itu arus balik juga akan diberlakukan. Bukan dari startnya dari Kali Kangkung. Nanti Polda Jawa Tengah dengan stakeholder nanti akan mundurkan lagi. Mungkin dari Banyumanik atau dari Bawen. Karena bangkitan arus itu kita lihat pada saat tanggal 6, apakah arus mudik itu, arus balik itu sama-sama. Sehingga nanti pada saat menentukan start one way-nya nanti kita putuskan pada tanggal 6 itu. Baik, berarti tetap ada kontraflow dan juga ganjil genap yang akan diberlakukan. Baik, itu tadi Kombes Pol Agus Suryo Nugroho, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah. Terima kasih Pak sudah berbincang dengan kami sore hari ini. Baik, terima kasih. Salam presisi.